Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, dan kita sudah sampai kepada pembahasan yang ketiga di dalam pasal yang kedua, yaitu Ushul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Pokok akidah pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan akidah. Pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Al-aslul awwal, pokok pertama dari pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan akidah adalah beliau al-iltizamu bil kitabi wa sunnati wa taqdimuha 'ala al-'aql, yang artinya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis di atas akal. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis di atas akal. Mohon maaf sebentar ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan al-akhdhu bi dhahiril kitabi was sunnah awwalu aslin min usuli ahli sunnati wal jamaah. Mengambil lahiriah Al-Qur'an dan hadis adalah pokok pertama dari pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa dzalika li'annahumal masdarani al-wahidani li talaqqil aqidah al-islamiyah. Yang demikian itu karena kedua-duanya, Al-Qur'an dan hadis, adalah sumber satu-satunya untuk mengambil akidah Islam. Wala yajuzu lil muslimi an yastabdila bihima ghairahuma. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengganti keduanya dengan selain keduanya. Fama athbatahu wajaba an yuthbituhul muslim wa ma nafayahu wajaba 'alal muslimi nafyuhu wala hudan wala salaha illa bitamassuki bihima. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengganti keduanya dengan selain dari keduanya. Mengganti keduanya dari selain keduanya. Apa saja yang ditetapkan oleh keduanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim menetapkannya. Apa saja yang ditiadakan oleh keduanya, maka wajib atas seorang muslim meniadakannya. Tidak ada petunjuk apapun, tidak ada kebaikan apapun kecuali berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
penulis membawakan dalil surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ini dalil memberikan petunjuk bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya itulah yang terbaik. Tidak boleh memilih pilihan lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis membawakan lagi perkataan wa hadza sya'nul mu'minin billahi wa rasulih walidzalika nafallahu al-imana amman aba wa takabbara an mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan keimanan atas siapa saja yang enggan dan menyombongkan diri. Enggan dan menyombongkan diri, ya. Atas siapa saja yang enggan dan menyombongkan diri dari mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis membawakan dalil, yaitu surat An-Nisa ayat 65. Faqala subhanahu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yang artinya fala wa rabbika, maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya tanda keimanan adalah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemutus keputusan, dan jika sudah diputuskan maka seorang yang beriman tidak mendapati di dalamnya keberatan atas keputusan tersebut dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Jika tidak demikian, maka dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Wa amara Allahul mu'minina 'inda tanazu'i bi an yaruddu ma tanaza'u fihi ilaihima fa inna fihima hallan likulli ma tanaza'a fihi an-nas. Kata penulis hafizahullah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman saat terjadi perselisihan untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ayat ini memberikan pelajaran
bahwa apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka yang paling patut dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mendapatkan keputusan dari apa yang diperselisihkan tersebut, mendapatkan kebenaran dari apa yang diperselisihkan tersebut. Kemudian penulis membawakan perkataan dari seorang tabi'i, Atha rahimahullah, berkata di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 59 tadi, ilallahi ila kitabillahi jalla wa ala wa ila rasuli ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kembalikanlah kepada Allah adalah kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksud kembalikanlah kepada Rasulullah adalah kembalikan kepada sunnah Rasulullah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, wa ala hadza daraja as-salaf rahimahumullah radhiyallahu anhum amanu billahi wa bima jaa 'anillahi wa amanu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takallamu fima yastati'unahu wa syara'a Allahu lahumul kamala fihim. Artinya, dan atas inilah para ulama salaf berjalan radhiyallahu anhum wa rahimahum. Mereka beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara di dalam apa yang mereka sanggupi untuk membicarakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk mereka kesempurnaan di dalam hal ini. Wasakatu amma la yastati'una. Dan para salafus saleh dari para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka berdiam dari apa yang mereka tidak sanggupi atasnya. Walam yusyri'hu Allahu subhanahu wa ta'ala lahum. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala belum syariatkan untuk mereka, mereka diam. Tidak terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan akal. Walidzalik, oleh sebab itulah, lam yusma' fi tilkal qurunil mufaddalah jadalun baina ahli sunnati fil aqaid. Tidak pernah terdengar pada kurun-kurun yang mulia, yaitu zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zamannya para tabi'ut tabi'in. Tidak terdengar di dalam kurun-kurun yang mulia tersebut perselisihan antara ahlu sunnah di dalam perkara-perkara akidah. Walam yurwa anhum taraddudun fi syai'in min abwabil aqaid. Dan tidak pernah diriwayatkan dari mereka keraguan-raguan dalam hal apapun dari perkara-perkara akidah. Wa hadza natijatun hatimatun litamassukihim bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nilai yang pasti disebabkan karena berpegang teguhnya mereka dengan Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud penulis di sini, para salafus saleh seperti itu. Mereka lebih mendahulukan Al-Qur'an dan hadis dibandingkan akal. Mereka memahami Al-Qur'an dan hadis secara lahiriah dan tidak menyimpang makna tersebut kecuali dengan dalil. Mereka mengimani apa saja yang datang dari Allah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada zaman mereka, zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, tidak pernah terdengar perselisihan yang begitu mendasar dalam perkara akidah. Karena
Sikap mereka seperti itu, mengimani apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian penulis membawakan surat Thaha ayat 123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Yang artinya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sungguh dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa dhaminallah liman ittaba'a hudahu lan yadhilla fid dunya wa lan yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin siapa yang mengikuti petunjuk Allah maka tidak akan pernah sesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Kemudian juga penulis membawakan surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah ia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan terpisah dari jalannya. Dua ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya siapa yang mengikuti petunjuk Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Nah, kemudian penulis mengatakan waqad sabaqa bayanu manhajis salafi rahimahumullah fi itsbatil aqidah, dan sungguh telah terdahulu penjelasan manhaj salaf rahimahumullah di dalam penetapan akidah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis mengatakan wasyafi'i rahimahullah ahadu a'immatis salaf dhahaba fi dzalika madhhab as-salafis salih. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah salah satu dari imam ulama salaf yang beliau berpendapat di dalam hal itu seperti pendapat ulama salafus salih, yaitu fahuwa yara, maka beliau berpendapat annal kitaba was sunnata huma masdarut tasyri', bahwasanya Al-Qur'an dan hadis kedua-duanya adalah sumber pensyariatan. Wa ilaiha yarji'ul mufti, dan kepada sumber tersebutlah kembali ahli fatwa. Walidzalika tarahu 'inda itsbati mufradatil 'aqidati yabda'u bi dzikri nususil waridati fi dzalika minal kitabi was sunnah. Oleh sebab itulah engkau akan melihat saat menetapkan perkara-perkara akidah, maka beliau memulai dengan menyebutkan dalil-dalil yang ada di dalam hal tersebut dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtajju bima jaa bihima 'ala al-mukhalif, dan beliau bersandar dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut, dan beliau menyanggah orang yang menyelisihinya. Walam nasma' annahu ta'arrada rahimahullah ila ta'wiliha, dan kita belum pernah mendengar bahwasanya beliau mentakwilkan dalil-dalil tegas tersebut, wa ila raddiha, apalagi sampai menolaknya, bi syai'in min hujaji ahli kalam, dengan sandaran-sandaran ahli kalam. Ya, ahli kalam masih ingat kan? Yaitu orang-orang yang menetapkan akidahnya dengan dasar akal. Itu namanya ahli kalam. Dengan dasar argumen, perasaan, logika. Dan tidak pernah kita dapati Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mentakwil atau menolak dalil-dalil tegas karena bersandar kepada sandaran-sandaran ahli kalam. Tidak pernah kita dengar akan hal itu.
Wa fi dzalika yaqulu rahimahullah fi ma'ridi raddihi ala man qala bil istihsan. Dan di dalam hal itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata saat membantah orang yang berpendapat adanya istihsan. Apa itu istihsan? Apa itu istihsan? Istihsan adalah sebagian ulama mengatakan yaitu ma yastahsinuhul mujtahidu bi'aqlih. Apa saja yang dianggap baik oleh seorang ahli ijtihad dengan akalnya. Apa saja yang dianggap baik oleh seorang yang ahli ijtihad dengan akalnya. Dan ini adalah ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya beliau bantahin. Coba perhatikan. Kata beliau sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Beliau mengatakan wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana dzakirun wa sakitun anhu iktifaan bima dzakartu minhu amma la adhkur min hukmillahi thumma hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam thumma hukmil muslimin dalilun ala an la yajuzu liman astahilu an yakuna hakiman au muftiyan an yahkuma wala an yuftiya illa min jihati khabarin lazim wa dzalikal kitabu thumma sunnatu au ma qalahu ahlul ilm la yakhtalifuna fihi au qiyasun ala ba'di hadha wala yajuzu lahu an yahkuma wala yuftiya bil istihsan idza lam yakun al istihsan wajiban wala fi wahidin min hadhil ma'ani. Artinya ini bahasanya agak tinggi ya. Imam Syafi'i ahli bahasa. Artinya dan apa saja yang aku sifatkan dan aku sebutkan dan aku berdiam atasnya dengan mencukupkan apa yang telah aku sebutkan dari apa yang aku belum sebutkan berupa hukum Allah, kemudian hukum Rasulullah, kemudian hukum kaum muslimin. Ini adalah dalil, bukti bahwa tidak diperbolehkan bagi siapa yang menjadi hakim atau ahli fatwa untuk menghukumi atau memberi fatwa kecuali dari sisi dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran atau hadis atau apa yang disebutkan oleh para ulama yang tidak terjadi perselisihan di dalamnya, yang mereka tidak berselisih di dalamnya, yaitu ijma' atau qiyas, analogi atas sebagian ini. Dan tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menghukumi atau bagi ahli fatwa untuk berfatwa dengan istihsan, dengan anggapan baik berdasarkan akalnya, jika istihsan tersebut bukan sesuatu yang wajib dan juga istihsan tersebut tidak ada di dalam salah satu dari makna-makna ini. Ini dalil beliau menyatakan bahwa apabila ada orang yang beristihsan, menganggap baik sesuatu dengan akalnya, maka ini tidak boleh seorang hakim berhukum seperti itu. Tidak boleh ahli fatwa memberi fatwa dengan hanya sebatas istihsan. Kemudian penulis mengatakan, فإن قال قائل فما يدل على ألا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا. Jika ada orang yang bertanya, apa yang menunjukkan bahwa tidak boleh istihsan jika istihsan tidak masuk ke dalam makna-makna ini? Ya.
disertai apa yang engkau sebutkan di dalam kitabmu ini. Artinya, apa dalil bahwasana istihsan nggak boleh? Maka dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qila, jawabannya adalah qala Allah azza wa jalla ayahsabul insanu an yutraka sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia? Sudah itu artinya adalah sia-sia, tidak ada nilai. Surat Al-Qiyamah ayat 36, dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Lihat, itu dalilnya. Bagaimana sisi pendalilan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, falam yakhtalif ahlul ilmi bil qur'ani fima alimtu anna as-suda alladhi la yu'maru wa la yunha wa man afta aw hakama bima lam yu'mar bihi faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'ani as-suda wa qad a'lamahu Allah annahu lam yatrukhu suda. Yang artinya, maka para ulama tidak berbeda pendapat. Para ulama Al-Quran tidak berbeda pendapat. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa sudah yang dimaksud, dibiarkan begitu saja yang dimaksud adalah yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka barang siapa yang memberi fatwa atau menghukumi dengan sesuatu yang tidak diperintah, maka berarti ia telah membolehkan dirinya untuk masuk ke dalam makna-makna sudah, yaitu tidak ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwasanya manusia tidak dibiarkan dalam keadaan sudah, yaitu begitu saja. Wara'a an qala aqulu bima syi'tu wadda'a ma nazal Qur'anu bi khilafihi fi hadza. Dan ia melihat, ya, orang yang berkata aqulu bima syi'tu, aku mengatakan sesuai dengan kehendakku. Wadda'a ma nazal Qur'an bi khilafi fi hadza, dan dia mengakui apa yang diturunkan oleh Al-Qur'an berbeda dengannya dalam hal ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalil tidak boleh berbuat istihsan yaitu surat Al-Qiyamah ayat 36. Karena Allah tidak membiarkan manusia dalam keadaan begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Maka siapa yang memberikan fatwa ataupun menghukumi sesuatu dengan apa yang belum diperintahkan atasnya, maka berarti ia telah membolehkan pada manusia perkara yang sia-sia. Padahal Allah telah mengharamkan, menyatakan bahwasanya manusia tidak dibiarkan begitu saja, pasti ada pertanggungjawabannya. Thumma dzakara al-adillata ala wujubi tahkimil kitab was sunnah. Kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang kewajiban berhukum kepada Al-Qur'an dan hadis. Wa annahu la yajuzu li ahadin mukhalafatuhuma, dan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk seorang pun menyelisihi keduanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini, surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Artinya, ikutilah apa saja yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ikutilah apa saja yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang untuk menyelisihi wahyu, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis membawakan dalil yang lain, yaitu surat Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bima bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi' ahwa'ahum,
dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kemudian thumma jaa qaumun fasa'aluhu an ashabil kahfi wa ghairihim faqala a'lamukum ghadan yani as'alu jibril thumma u'limukum. Kemudian datang orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang para pemuda yang tertidur di goa dan juga pertanyaan selain mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan beritahukan kalian besok. Maksudnya adalah aku akan bertanya kepada Jibril, kemudian setelah mendapatkan jawabannya aku akan bertanya kepada kalian besok. Maka kemudian turunlah ayat surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita. Dan janganlah kamu sekali-kali berkata untuk sesuatu sungguh aku akan mengerjakannya besok kecuali dengan kehendak Allah. Dan sebutlah nama Tuhanmu jika engkau lupa. Ini hadis atau ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak boleh kita berbicara kecuali dengan petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dalil. Waja'athum ra'atu Aus ibn Samit tashku ilaihi Ausan falam yujibha hatta anzalallahu azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Dan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri Aus bin Samit mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Aus suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjawab aduan dari istri Aus bin Samit tersebut sampai Allah menurunkan Azza wa Jal menurunkan ayat yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'a Allahul qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan istri yang membantahmu di dalam perihal suaminya. Ucapan istri yang membantahmu dalam perihal suaminya. Maksudnya yaitu istri siapa tadi? Aus bin Samit yang membantah Rasulullah SAW ketika mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya. Nah, kemudian setelah itu wajah al-Ajlani yaqdhifu imra'atahu. Al-Ajlani datang kepada Rasulullah SAW. Dia menuduh istrinya berzina. Qala lam yanzil fikuma. Lalu Rasulullah SAW berkata, belum turun ayat atau wahyu tentang kalian berdua. Wantadhara al-wahyi falamma nazala da'ahuma fala'ana bainahuma kama amara Allah azza wa jalla. Lalu beliau menunggu wahyu. Ketika turun wahyu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk datang. Maka terjadilah saling melaknat di antara keduanya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini terjadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa an yahkum bainahum bima anzalallah wala," dan berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 49. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka hukumilah antar manusia dengan kebenaran. Nah,
Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Walaysa yu'maru ahadun an yahkuma bihaq illa waqad 'alima al-haq." Dan tidak diperintahkan seorang pun untuk berhukum kepada kebenaran kecuali telah mengetahui kebenaran. Wala yakunul haqqu ma'luman illa 'anillahi nassan aw dalalatan minallah faqad ja'ala Allahu al-haqqa fi kitabih thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam falaysa tanzilu bi ahadin nazilatan illa wal kitabu yadullu 'alaiha nassan aw jumlatan thumma yubayyinul murada mimma unzila nassan. Dan tidak diperintahkan seorang pun untuk berhukum dengan benar kecuali ia telah mengetahui kebenaran, dan tidak menjadi kebenaran yang diketahui kecuali dari Allah secara tegas atau pendalilan dari Allah. Maka Allah telah menjadikan kebenaran di dalam Al-Qur'annya, kemudian di dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah seorang datang kepadanya sesuatu keadaan yang baru, melainkan Al-Quran telah menunjuki akan hal itu, baik secara tegas ataupun secara global, ataupun menjelaskan maksud dari apa yang telah diperintahkan, dari apa yang telah diturunkan secara dalil tegas. Ini maksudnya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya, atau pendalilan dari Allah dan Rasulnya. Dan dari Allah maksudnya adalah al-haq, yaitu dari Al-Quran, dan dari Rasulnya adalah maksudnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ثم ذكر الأمثلة له وما نزل جملة وفصلته السنة النبوية وبين أن من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبل عن الله وأطال النفس في هذا الموضوع النفس في هذا الموضوع. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan misal-misal untuk hal itu, dan apa saja yang turun secara langsung, ya, dan dijelaskan secara rinci dalam melalui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan bahwa man qabila an Rasulullah faqad qabila an Allah. Siapa yang menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memanjangkan nafas, yaitu maksudnya berbicara yang panjang dalam hal ini. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i secara ringkas dalam kitab bantahan bagi siapa saja yang menjadikan selain Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum. Bagi siapa saja yang menjadikan istihsan sebagai sandaran hukum. Nah, ini cukup dulu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada yang bertanya maka dipersilahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, zodiak itu adalah lingkaran khayal di langit yang berpusat di ekliptika dan dibagi menjadi 12 tanda perbintangan, yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Maka dari pengertian zodiak, yaitu lingkaran khayal, berarti ini meramal dengan bintang, dan bintangnya tersebut jumlahnya 12 bintang yang saya sudah sebutkan tadi. Maka ini bertentangan dengan akidah seorang muslim, yaitu bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 65. Maka apabila zodiak tersebut menghayal akan sesuatu disandarkan kepada 12 bintang tadi, maka ini bertentangan dengan akidah dasar seorang muslim bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam percaya kepada zodiak ini terdapat sikap yang diharamkan dalam ajaran Islam, yaitu merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirik, merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu adalah kesyirikan. Maka ini termasuk di dalamnya. Nah, cara menasehati teman yang masih percaya kepada zodiak, maka diingatkan bahwa mempercayai zodiak tersebut termasuk keharaman karena bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan akidah seorang muslim bahwasanya tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, memberikan kebaikan, menahan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan itu kepada orang yang tidak percaya tadi. Kenalkan itu. Nah, kemudian kalau seandainya dia masih saja, maka disebutkan bahwasanya yang menulis tentang zodiak tersebut adalah manusia. Yang mana manusia dia pengetahuannya tentang hal gaib yang akan datang akan sangat terbatas. Berarti jika ada manusia yang menulis tentang keadaan-keadaan zodiak Leo, Sagittarius dan semisalnya, maka dia sebenarnya mengarang, dan yang mempercayai berarti dia mempercayai karangan dan kedustaan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Hadis riwayat Muslim.
Siapa saja yang mendatangi seorang kahin, tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut, maka tidak diterima darinya 40 hari sholat. Tidak diterima darinya sholatnya selama 40 hari. Gugur kewajibannya tetapi tidak berpahala. Maka termasuk di dalam hadis ini adalah orang-orang yang percaya kepada ramalan-ramalan yang ada di majalah-majalah atau di media sosial. Kalau seandainya bertobat, apakah kembali lagi pahalanya? Maka jawabannya, sholat yang 40 hari tidak diterima karena dia bertanya kepada tukang ramal, membaca ramalan-ramalan dengan sengaja, menyetel video ataupun audio untuk mengetahui ramalan-ramalan, dan dia lakukan itu dengan sengaja, maka pada saat itu tidak diterima darinya 40 hari semalam, 40 hari siang dan malam sholatnya tidak diterima. Lalu kalau bertobat apakah kembali lagi? Maka kita katakan yang bertobat dengan sebenar-benar tobat, maka pahala tobatnya lebih besar dibandingkan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Langsung aja Pak, nggak usah didengarkan televisinya Pak, langsung didengarkan dari teleponnya Pak.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Pertanyaannya terlalu panjang dan waktu kita habis ya. Sebenarnya jika bertanya, maka bertanyalah dan tidak perlu bercerita. Apa hukumnya menyembunyikan seorang pencuri? Selesai. Tidak perlu untuk terlalu panjang jika dikaitkan dengan pelajaran tadi. Selesai itu. Ya, tidak perlu untuk bercerita terlalu panjang. Maka jawabannya adalah apabila ada seseorang minta perlindungan kepada seorang muslim, maka pada waktu itu seorang yang minta perlindungan kepada seorang muslim, dia terjaga darahnya, terjaga kehormatannya karena dia minta perlindungan kepada seorang muslim. Dan hal ini berdasarkan hal yang pernah terjadi kepada Ummu Hani, bahwasanya ada orang yang minta perlindungan kepada Ummu Hani, kemudian siapa yang minta perlindungan kepada Ummu Hani maka dia berarti terlindung. Tetapi apabila pencuri tersebut memang terkenal mencuri, maka yang dimintai perlindungan wajib untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib sehingga tidak terjadi lagi kemaksiatan dan kemungkaran yang menyebabkan kerusakan ataupun kezaliman terhadap orang lain. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang ingin saya sampaikan di akhir kajian ini adalah bahwa termasuk dari akidah Imam Asy-Syafi'i ataupun pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i saat menetapkan akidah adalah beliau senantiasa lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis dan tidak mengedepankan Al-Quran dan hadis atas apapun, ya, tidak mengedepankan akal dari Al-Quran dan hadis. Beliau senantiasa mengedepankan Al-Quran dan hadis, dan itulah akidahnya para salafus saleh. Termasuk di dalamnya yaitu dalam perkara istihsan, yaitu apa saja yang dianggap baik oleh seorang ahli ijtihad dengan akalnya, maka pada saat itu beliau menolak akan istihsan yang seperti ini, karena ini berarti mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Dan Imam Asy-Syafi'i oleh karena ini pernah berkata, man istahsana faqad syara'. Siapa yang dia melakukan istihsan, yaitu menganggap sesuatu itu baik dengan akalnya, maka sungguh dia telah membuat syariat baru, padahal tidak ada yang boleh membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.